seluruh negara menggeliat. Saatnya Indonesia menggugat dunia. Sahabat bagi-bagi, negara yang besar adalah negara yang mengenal sejarahnya. Lihatlah China yang kembali ke jati diri mereka sebagai bangsa pekerja keras dan pedagang yang membuat mereka kini menjadi negara monster ekonomi dunia. Bahkan karena panduan masa lalu mereka kini berencana membuat jalur sutra baru. Seperti masa lampau di mana jalur sutra ini membuat China menjadi negara yang dikenal dunia. Kini karena sejarah tersebut, China dianalisis akan menemui puncaknya kembali dengan menghidupkan jalur sutra baru. Dan ternyata sejarah tidak berbohong. Indonesia tetap menjadi kunci akan proyek raksasa China seperti masa lalu. Dari sejarah pun kita bisa melihat karakteristik suatu bangsa. Misalnya China, mereka tidak pernah menyerang atau menjajah negara lain. Dan kini pun setelah kuat, mereka tidak pernah menginvasi negara manapun. Kalau Hong Kong dan Taiwan itu ibaratnya Papua yang ingin merdeka. Sahabat bagi-bagi, bahkan tidak sampai di situ. China mengadaptasi sistem dagangnya di masa lampau, di mana China sebagai negara produksi sutra, jarum, keramik, dan lainnya ke seluruh kerajaan di dunia. Kini menunjukkan eksistensinya dengan menghadang Barat. Bahkan Alibaba dan AliExpress bisa membungkam Amazon dan eBay di Asia. Inilah negara yang tidak meninggalkan jejak masa lalu mereka. Begitu pula dengan Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang. Negara-negara tersebut bisa bertahan karena mereka menggenggam erat jati diri mereka. Lihatlah ras Barat yang selalu hidup kuat dari menjajah bangsa lain. Kini pun mereka tetap kuat karena mereka memodifikasi penjajahan mereka menjadi penjajahan kapitalis modern dan neoliberal yang sering disindir oleh presiden pertama kita, Bung Karno. Sahabat bagi-bagi, King Narto kasih tahu, pengalaman sejarah suatu bangsa di luar negeri sangat dipegang teguh. Lihatlah China yang menuntut hingga saat ini karena dampak dari penjajah Jepang yang menimbulkan tragedi Nanking. Bahkan Korea Selatan yang satu kubu dengan Jepang masihlah menyimpan dendam dengan cara memberikan impact besar pada industri-industri di Jepang seperti produk yang memiliki fokus yang sama. Contohnya Samsung dan Hyundai yang mampu menyumbang kehancuran dari Sony. Dan lihatlah Jerman yang hingga saat ini setiap tahunnya memberi upeti ke Yahudi lantaran tragedi Holocaust. Dan juga lihatlah Singapura. Mereka hingga saat ini masih memiliki sentimen terhadap kita karena sejarah seperti KRI Usman Harun. Dan Malaysia yang selalu bermain-main dengan hak paten dan wilayah kita. Bahkan China mengklaim Laut Cina Selatan dengan cerita sejarahnya. Intinya, jangan lupakan sejarah agar suatu bangsa tidak kehilangan identitasnya. Lalu, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Indonesia? Kita yang sudah dijajah ratusan tahun oleh Belanda, Inggris, dan Jepang, masihkah harus bersikap pasif? Atau di saat dunia memanas, bukannya saatnya kita menggugat dunia? Sahabat bagi-bagi, gugatlah ganti rugi ke Belanda, Inggris, dan Jepang. Mintalah mereka membayar dengan nilai yang sesuai. Jutaan nyawa sudah melayang karena penjajahan mereka. Jutaan emas dan rempah sudah mereka rampok. Akankah sudah selesai begitu saja? Kalau King Narto tentu tidak dendam. Di hati ini tidak akan sirna. Karena jutaan darah para pahlawan tertumpah, ratusan gadis dihancurkan Jepang. Lalu kalian asik membeli kendaraan mereka. Waraslah kalian.
Negara ini miskin, salah satunya ulah penjajah di masa lalu. Sahabat King Naruto, akankah kita biarkan mereka asing di Belanda sana yang sudah banyak mengorbankan para pahlawan kita? Saatnya ras King Naruto menggugat. Kembalilah ke landasan falsafah sejarah negara kita sebagai lumbung dunia. Kembalikan Indonesia sebagai negara yang bisa mengontrol pangan. Biarlah China sebagai negara produksi. Biarlah Amerika, Jepang, dan Rusia menjadi negara teknologi. Kita Indonesia harus menjadi negara yang mampu mengontrol perut mereka. Apa artinya teknologi dan produknya bila ancaman kelaparan bisa kita terapkan? Seperti video King Naruto sebelumnya, saatnya pemerintah memainkan peran serius untuk mengubah bangsa ini ke jati dirinya sebagai negara penghasil rempah-rempah yang diperebutkan oleh Barat, sebagai negara yang menjadi lumbung dunia, dari perkebunan, pertanian, hingga lautan, yang dimana kalau kita stop impornya, maka negara-negara lain akan terkena pandemi asam lambung massal. Wahai pemerintah, sudah saatnya kau kenali jati diri bangsa ini sebagai pemburu dan peramu handal. Lihatlah jutaan kuliner kita yang membuktikan kita itu rajanya pangan. Sebar rendang-rendang kita ke dunia. Sebarlah rengginang kita, rempeyek kita ke dunia. Viralkan sambal-sambal kita. Beri dukungan dan pelatihan kepada para petani kita. Jaga mereka. Maka kita akan berkuasa atas itu. Tidak perlu ribet-ribet dulu untuk menjadi negara teknologi kalau perut aja belum memenuhi. Bila peternakan dan pertanian kita maju, maka inflasi tidak akan peduli. Siapa yang menguasai perut, maka dialah yang menguasai dunia. Bayangkan, bila sayur-sayur segar kita beredar di pasar-pasar luar negeri, pasti cuan membanjiri. Toh, Belanda pun jauh-jauh datang ke sini untuk rempah-rempah kita. Kini saatnya kita banjiri market-market di Belanda dengan produk pertanian kita. Kita jajah balik mereka agar mereka ketergantungan kepada kita. Karena rempah kita hanya bisa diproduksi di kita, bukan di China atau Amerika Serikat. Wahai pemerintah dan rakyat Indonesia, ini sungguh mudah bila kita kembali ke masa lalu sebagai petani dan pekebun handal. Cukup beri dukungan serius kepada para petani kita. Bantu pembiayaan mereka. Belilah dengan harga pantas hasil panen mereka. Atur ulang tata ruang kita. Cukup sampai di sini saja tanah-tanah kita berserakan tak terkendali, ditanami perumahan dan gedung milik pribadi. Lihatlah China yang mampu menyusun tata ruang kota dan negara dengan 2 miliar rakyat. Minta ajarkan mereka menyusun tata kota kita agar banyak lahan pertanian kita tercipta. Toh, kita sekarang lagi dekat-dekatnya. Dan Indonesia, kembalilah ke masa kejayaan kita sebagai negara penghasil rempah dan palawija dunia. Saatnya kita kembali ke ketahanan pangan kita. Ingat, dahulu kita mampu menukar 2 jet dengan beberapa ton beras saja. Kini, kenapa tidak kita tukar produk pertanian kita dengan rupiah atau emas? China sudah menjadi negara produksi. Jepang yang 50 tahun dari kehancurannya sudah menjadi negara teknologi. Singapura yang seupil itu sudah menjadi negara ekonomi. Kini saatnya Indonesia menjadi negara pertanian terbesar, di mana perut dunia bisa kita kuasai. Tidak usah sok-sokan jadi negara ekonomi atau teknologi. Sejarah tidak akan berbohong. Kita ini hebatnya di alam. Berburu dan meramu sudah mendarah daging di diri kami. Bahkan perang pahlawan kami itu perang gerilya yang bisa berbaur dengan alam. Saatnya kita berbaur dan bersahabat dengan kehebatan dari harta terbesar negeri ini, yaitu alam yang seperti surga. Saatnya memanfaatkan untuk kuasai dunia. Wahai para pemuda, kembalilah ke jati diri kalian.